Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Buru-Buru Channel. Kali ini gue bakal ngebahas tentang pengalaman kisah nyata dari seseorang pendaki, dan ini tuh adalah kejadian nyata, real, dan bertepatan di Gunung Salak. Dan mungkin tanpa basa-basi, mending kita langsung aja deh lanjut ke ceritanya. Dan buat kalian, semoga kalian dapat terhibur dengan video-video kami, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel kami. Waktu itu gua masih kerja di Kalideres dan ngajak teman-teman gua, Yaki dan satu kawan gua lagi nih, si Aril. Mereka juga udah pernah sih ngedaki ke Gunung Salak, Puncak Manik 1. Mereka tuh awalnya setuju kami hanya bertiga doang. Dan kemudian ada kawan lagi yang mau ikut katanya. Setelah setuju menentukan tanggal, yaitu tanggal 3 sampai 4 Agustus 2019, gua pun cus lah OTW dari Kalideres menuju rumah gua. Kan karena rumah gua tuh di Bogor, paling deket tuh sama jalur pendakian Gunung Salak. Dan setelah packing malam-malam tanggal 2, gue dijemput sama kawan gue, yaitu si Iqwil. Dia jemput ke rumah gue. Kami pun berangkat lah dan berhenti dulu di rumah si Cindy yang baru gue kenal tuh di grup WhatsApp. Di situ juga ada si Rena, kawan gue, dan ada Gemma. Dan biasa gue panggil si Bocil. Dan ada juga si Pani, kakaknya si Gemma. Setelah beres-beres, kami pun langsung berangkat menuju villa kawan gua, si Jaki. Setelah beres-beres istirahat, kami tuh jalan lagi tuh hingga sampainya di hutan pepohonan. Ya kayak pohonan pandan yang gede-gede tuh. Ya dan berduri. Kami tuh ngelewatin hanya sekitar 20 menitan lah kalau nggak salah. Treknya juga banyak pepohonan tumbang dan banyak lumpur juga. Dan di sini gua sama kawan-kawan gua ngeliat ada 2 orang pendaki yang lagi ngecamp. Katanya mereka lagi nunggu teman-teman mereka yang lagi ada acara goat running kalau nggak salah. Kami berjalan lagi tuh ngelewatin pohon tumbang yang kering, dan di depannya terdapat tembok plesteran. Nggak tahu tuh bekas apaan. Yang gua nggak terlalu mentingin sih. Terus gue ya tetap jalan. Dan kami semua jalan lagi hingga sampai di Kawah Ratu. Dan di sini juga gue sempat ya ambil foto dan ya istirahat dulu. Selepas beristirahat, ya kami mulai perjalanan lagi tuh ngelewatin Kawah Ratu hingga masuk ke hutan lagi, ngelewatin helipad, lewatin Tugu perbatasan Sukabumi, Bogor, dan akhirnya tiba di Camp Bajuri. Di sini kami mengisi air karena di sini adalah tempat sumber air terakhir. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Kami langsung bersiap-siap buat melanjutkan perjalanan. Ada seorang bapak-bapak yang menganjurkan kami buat ngecamp di sini aja dan summit pagi-pagi. Namun kami lebih memilih buat melanjutin perjalanan lagi karena di sini masih jauh. Mending ngecamp di puncak aja, lebih enak, gak usah summit. Kami berjalan lagi tuh di trek yang santai, tiba-tiba jadi bikin sebel, mulai nanjak yang agak curam. Sehingga kami pun banyak istirahat tuh di trek. Lagi-lagi break kan karena treknya tuh lumayan nanjak. Sampai di HM15. Di sini tempatnya lumayan luas tuh. Ada pemandangan. Ya lumayan bagus lah. Kami istirahat di sini sambil ngopi-ngopi dulu. Setelah beristirahat, gua pun sama kawan gua langsung jalan lagi. Tiba di sebuah tanjakan yang gila tuh, curam bener. Katanya ini tanjakan disebutnya tuh tanjakan setan Gunung Salak. Namun ini tuh versi yang kesatunya. Dan di sini tuh cuaca pun ya mulai gak meyakinkan.
kabut tuh mulai tebal, mulai ada ya netesin air hujan. Kami pun ya beristirahat di pertengahan jalur menuju HM21. Dan waktu itu tuh waktu maghrib. Kami memasang bipak darurat di sini. Kami memasak mie dan gak ketinggalan buat sholat maghrib dulu. Dan di sini nih mulai keanehan tuh mulai ada terjadi. Ekspresi muka si Sipa nih kayak yang ngelihat sesuatu. Namun gua bilang tuh sama dia, udah jangan ngeliat kemana-mana, lihat ke bawah aja. Kalau ngeliat sesuatu jangan diliatin terus, takut bakal nggak benar. Gua bilang tuh ke si Pak kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah hujan reda dan kabut pun pergi, kami ya ngelanjutin perjalanan. Kali ini trek malam mulai gelap. Treknya pun semakin parah, tanjakannya juga curam. Hingga di jalan kami bertemu dengan sekelompok seorang yang mau turun. Mereka orang tuh nganjurin kami buat ngediriin di pos bayangan aja. Namun kami tetap kekeh ingin ngecamp di puncak. Kali ini treknya mulai serem nih. Di pinggirnya tuh banyak jurang yang dalam. Ditambahkan tanjakannya yang mulai kurang ajar. Di perjalanan pun si Sipa sering ngeluh karena tasnya tiba-tiba jadi berat. Di sini gua berpikiran positif, ya mungkin dia kelelahan lah. Tahu gimana ya, pasti berpikiran positif aja lah, nggak ke hal-hal yang aneh. Dan pas kami break di jalan menuju HM6, si Sipa tiba-tiba bilang, perasaan gua pengen nangis banget sih. Dan kami pun langsung melarang si Sipa buat nangis. Tiba-tiba dia langsung nangis. Namun nangisnya tuh aneh, bukan kayak tangisan yang biasa. Dia tuh nangis sambil ketawa-ketawa, cekikikan kayak gitu. Dan gua pun di sini langsung kaget dan sontak gua bilang, ini mah pasti bukan dia. Kami semua pada panik, termasuk yang cewek-cewek. Mana di kiri kanannya banyak jurang. Pokoknya keadaan kayak pas kayak itu tuh kacau banget. Untungnya teman gua si Ahani ya lumayan tau lah ke hal yang kayak gitu. Akhirnya dia tuh ya baca surat-surat Al-Quran. Dan alhamdulillah si Sipa mulai sadar. Dan gua sama si Ahani langsung menuntun si Sipa menuju pos bayangan yang letaknya di AM38. Sampainya di sana ternyata udah ada rombongan si Reja. Gua pun langsung berteriak lah, woi, tenda cewek mana nih, masukin nih si Sipa. Dan pada saat itu, pada saat mau masuk, gue langsung masukin tuh si Sipa. Tiba-tiba dia langsung pingsan. Dia langsung kayak orang kejang-kejang. Sambil menggeram, sontak semuanya yang di sana kaget lah. Otomatis gue juga langsung kaget. Cewek-cewek rombongan si Reja juga pun langsung pada keluar. Langsung pada ngejerit tuh semua. Kawan gue yang masih di bawah langsung cepat-cepat buat ya sampai ke pos bayangan. Setelah susah payah dibacain ayat suci Al-Quran, alhamdulillah nih si Sipa udah mulai sadar. Kami langsung kasih dia air minum. Dan si Jack ini kawan gua sudah dibekali daun bidara, dikasih sama seseorang di kampungnya. Dan daun bidaranya pun langsung ditumbuk, dicampurkan ke air dan langsung diminum tuh sama si Sipa. Kami pun terpaksa harus yang ngediriin tenda di pos bayangan. Rencana kami tuh gagal buat ya ngediriin tenda di puncak. Tapi memang lebih baik ngediriin tenda di sini. Ya kan karena ngelihat keadaan yang udah makin kacau. Dan tiba-tiba ada rombongan yang lain tuh, nggak tahu orang mana. Dia nawarin kami buat ngisi tenda mereka yang satunya lagi. Ya kami pun dengan senang hati menerima tawaran si orang itu tuh. Kami mendirikan satu tenda dan satu bipak. Seperti biasa kami ngopi-ngopi, ngobrol dan ya masak. Di sela-sela ngopi si Gema, adiknya si Sipa nih bilang, katanya si Sipa tuh emang kakaknya tuh emang gampang kemasukan, tulang belakangnya longgar katanya. Terus gua bilang, kenapa lu gak bilang dari awal? Kan udah bilang kemarin ke si Jaki tuh, gua udah bilang, kata si Gema tuh. Ternyata si Jaki tuh nggak cerita soal yang itu tuh.
Setelah semuanya beres, setelah selesai, kami langsung pada tidur tuh ya kan, buat isi tenaga buat besok naik. Dan pagi pun tiba. Kami sarapan dan bersiap-siap buat jalan kembali menuju puncak. Si Sipa pun alhamdulillah tuh udah kembali sehat. Kami berangkat pagi setelah jam tujuan lah. Jalannya pun ya mulai menurun, seperti menuruni pegunungan. Di kiri kanannya juga ada dapat jurang yang dalam. Dan pas mulai naik, gila tuh, curam banget tanjakannya. Ya kami tiba tuh di tanjakan setan yang versi kedua. Kami ngelewatin, ternyata di atasnya ada tanjakan setan versi 3. Yang ini lebih curam parah, gila bener. Masih pagi juga udah bikin lemes. Kami terus berjalan lagi melewati beberapa pertanda HM. Akhirnya kami sampai juga tuh di puncak 1 Gunung Salak. Alhamdulillah, ya gue senang sekali lah rasanya bisa berada di puncak, di kota kelahiran gue sendiri. Ya, pokoknya semua pada bahagia karena pokoknya lelah kami yang tadi di jalan semuanya pada kebayar tuh di puncak. Di sini kami tuh ya istirahat, ngopi-ngopi, ya bercandaan. Dan setelah semua beres, kami beranjak turun menuju tenda kami. Ternyata tanjakan setan tadi tuh lebih susah pas kita turunin. Emang gua di situ lagi pakai sendal, bukan pakai sepatu. Dan singkat cerita, kami tiba tuh di tenda. Langsung rebahan, ya masak-masak, makan. Di sini kami agak lama. Kelompok si Reja sudah jalan duluan. Setelah semuanya beres, kami beresin bekas sampah-sampah kami tuh, dan ya siap-siap buat beranjak pergi, langsung pulang. Singkat cerita, kami tiba di Bajuri jam 4:30-an. Di sini gue sama teman-teman gue bingung, kami mau masak lagi apa lanjut jalan nih. Kalau kami langsung pulang, pasti kemalaman tuh di trek. Dan jika kami masak lagi, pasti kemalaman juga. Dan akhirnya kami sepakat mending masak dulu lah. Mau gimana lagi toh, pasti bertemu malam juga tuh kan di trek. Si Ahan tuh dia manggil kawan gue si Ariel, dan gue pun ikut ngobrol. Dia menceritakan yang tentang kejadian pas malam tuh. Kata dia tuh, kita nih udah bahaya. Tadi salah satu teman kita ada yang mau kerasukan kan. Pasti kita ketemu malam kejadian pas malam, pasti terulang lagi nih. Kita mending cari aman aja deh. Minimal kita harus ngelewatin Kawah Ratu sebelum maghrib. Bahaya tuh soalnya kawahnya semakin sore bakal ngeluarin asap beracun. Dan juga Kawah Ratu nih, kata orang-orang yang tinggal di kawasan ini nih, di Gunung Salak, banyak mistis yang kental tuh. Dan gue juga yang mendengar ikut merinding, takut gue. Setelah beres ya makan-makan, kami semua langsung lanjut perjalanan. Dan waktu itu tuh sekitar pukul jam 5 lebih lah. Dan di sini kami nggak terlalu sering buat istirahat. Sempat berhenti juga karena ada teman gue yang buang air besar. Singkat cerita, kami tiba di Kawah Ratu. Kami tuh kan berjalan ke bawah dan sudah disambut aja tuh sama sesajen-sesajen. Tumben banget ada kayak ginian. Baru tahu gue, kata si Jaki tuh bilang. Si Jaki pun ngambil kain dari sesajen tersebut dan dia langsung mual-mual. Si Sipa langsung nyuruh naruh lagi. Dan benar sekali kan, bau belerang semakin makin menyengat tuh. Si Caca pun mulai lemas karena mencium bau belerang tuh yang dari kawah. Gua sama Ariel dan Ahan pun menuntun si Cacat. Dan tiba-tiba sendal gua putus. Ada aja. Ya terpaksa gak pakai sendal ya, walaupun sakit karena jalan bebatuan kan, ya mau gimana lagi. Alhamdulillah kami tiba di ujung kawah tuh. Si Caca mulai lemas dan si Sipa langsung nyiramin air yang udah dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Kami beristirahat dulu lah sebentar. Gua pun ya meminjam sendal ke si Gema. Kami mulai berjalan lagi hingga maghrib tiba. Dan kami nggak sempat buat berhenti dulu karena takut ada yang kerasukan lagi.
hingga kami tiba di tembok kayak bekas bangunan yang gua ceritain pas kami naik. Di sini auranya negatif bener. Aura mistisnya tuh emang gede banget. Dan satu kawan gue pun hampir kerasukan lagi nih. Untungnya kami langsung cepat-cepat buat ngobatin. Si Jack ini cerita katanya di situ ada hantu yang gede banget. Namun dia takut buat ngelihatnya. Di sini juga keril gue mulai kerasa berat banget. Kayak ada yang naikin. Dan kami pun terus berjalan pulang. Dan di sini kami nggak berhenti, nggak sempat buat break. Dan kami selalu baca sholawat dan berdoa. Melihat teman-teman gua si Ripki dan si Gemma nih sering ngegoyangin tas kerilnya. Dan ternyata bukan gua doang yang dijailin tuh. Kami terus berjalan. Gangguannya pun dimulai agak parah dari sebelumnya. Kami mendengar suara bapak-bapak batuk lah, perempuan yang nangis. Gue pun udahlah bodo amat, intinya gue pengen cepet-cepet pulang lah. Hingga kami tiba di hutan pohon pandan yang berduri tuh. Di sini si Rena tiba-tiba mual-mual dan mulai nggak sadar. Gue langsung khawatir dan semua pun langsung pada panik tuh. Dan si Ahani mulai yang ngebacain ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah juga si Rena pun mulai sadar lagi tuh. Namun ketika dia disuruh paling depan, dia malah membantah. Dia gak mau ngelihat ke belakang katanya. Dia melihat ada orang yang berjajar di depan sama di bawahnya. Dan ini juga diceritain pas turun. Kami pun terus jalan lagi dan anehnya hutan pandan yang kami lewati pas berangkat mungkin hanya setengah jam cepet. Namun kali ini pas perjalanan pulang kami udah berjalan 2 jam kurang lebih lah. Namun di kawasan hutan pandan berduri pikiran gua mulai kacau nih. Tapi jika sekali lagi gua masih ketemu pepohonan yang kayak tadi, gua pasti bakal bilang nih sama teman-teman gua bahwa kita tuh udah diputar-puterin, bahwa kita tuh udah di bawah nyasar. Dan ternyata si Ahani kawan gua dan yang lainnya rasain hal yang sama. Katanya, kok masih di sini terus sih? Dan alhamdulillah setelah beberapa menit akhirnya kami keluar tuh dari hutan pandan yang berduri. Kami pun ngelewatin gerbang kayu dan kami harus berjalan dan akhirnya sampai di jembatan kecil. Si Sipa bilang berempat-empat aja ya lewatnya. Gak tahu kenapa dia bilang kayak gitu. Kata si Jaki sih katanya di jembatan tuh kayak kedenger banyak suara orang-orang. Padahal sama sekali gak ngedenger apa-apa. Dan akhirnya kami tiba tuh di permukiman warga. Kami pun lega lah, lega banget. Tapi anehnya kenapa pada gelap, ternyata sedang mati listrik. Akhirnya kami tiba di tempat kami berkumpul pas berangkat tuh di Curug Cigamea. Di sana kami langsung disambut oleh tuh rombongan si Reja. Kami bertukar cerita dan ternyata hanya rombongan kami yang diganggu. Mungkin karena rombongan kami kurang sopan kali, sering bercanda-bercanda yang berlebihan. Dan ini nih pengalaman gue yang paling menarik. Rasa penasaran gue pada kemistisan Gunung Salak pun kebayar lah. Gue juga kapok kalau di trek ketemu malam lagi. Gak mau ada kejadian kayak yang tadi. Gimana? Apakah kalian merasa terhibur dengan video kami? Dan semoga kalian dapat terhibur dengan video kami. Dan menurut gua, semoga kalian bisa ambil hikmahnya dari video ini. Dan buat kalian para pendaki, jangan berbicara sompral lah, jaga sopan santun. Karena sama aja tuh kita itu bertamu. Dan tetaplah pakai etika kalian ketika mendaki.
Mungkin kurang lebihnya cuman itu doang, dan gue minta maaf kalau ada yang kurang menarik dari video-video kami. Dan mungkin cuman ini aja, gue pamit undurkan diri. Wassalam.